lupa subscribe, like, komen. Ya. Namanya adalah Transit West ya, atau Jalan Dewan Kota. Ya, jadi jalan ini menghubungkan ke pemukiman Eropa. Itu adalah pemukiman Karang Semut. Batasnya adalah Jerambak Karang ini, dan jembatan ini. Nah, jadi di sini adalah pusat pemerintahannya sekaligus membuat pusat hiburan. Nanti akan ada di belakang. Nah, kemudian karena secara umum yang ada di dekat Sungai Musi di ujung sana, nah kita akan banyak melihat gudang-gudang pada era kolonial Belanda ya, terutama adalah gudang-gudang karet. Ya, bahkan zaman itu kita dikenal sebagai Hujan Mas, bahkan jadi nama satu kecamatan di daerah Muara Enim. Nah, jadi teman-teman, tahun 1920 ya, jadi sahabat yang lalu ya, itu ada kebijakan di pemerintah Hindia Belanda. Kebijakannya itu apa? Jadi kota-kota besar yang ada di Hindia Belanda saat itu dibuat kota madya. Dibuat kota madya. Jadi ada wali kotanya. Kalau di Jawa ya sebut saja ada Bandung, Cirebon, kemudian Semarang, Surabaya. Nah, kalau di Sumatera ada Palembang dan Medan. Ternyata sungai di zaman itu cukup ini ya, cukup bersih ya. Bersih tapi bukan berarti jernih. Nah, oke teman-teman boleh bisa lihat. Nah di depannya sungai kan. Nah jadi di depannya ada sungai. Nah disebut sebagai Sungai Kapura. Besar ya? Mungkin bisa dibilang jernih juga enggak, tapi kalau bersih ya relatif ya bersihnya. Karena di zaman itu belum ada plastik. Ya kan? Jadi tempat menampung airnya itu ada yang paling atas. Sedot dari Sungai Kapura, ditampung di atas, dari atas baru disalurkan ke seluruh kota Palembang. Terutama adalah pemukiman mereka di Tampung Belanda ya. Dengan fasilitas yang dibangun pemerintah kolonial, peruntukannya adalah untuk orang Belanda sendiri kan itu. Kita ke jalan kanan, sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, nama jalannya adalah Jalan Rumah Bari. Itu apa sih? Tadi itu aku nanya, Rumah Bari itu dari kata apa? Dari apa? Dari Rumah Bari. Jadi dulu di belakang sini ada Rumah Bari yang sekarang ada di Museum Balaputra Dewa. Rumah Bari itu apa? Rumah Bari itu kayak rumah limas. Oh. Jadi kalau di Palembang ini ada 4 bentuk rumah. Rumah Bari itu yang paling tua. Rumah limas, kemudian rumah gudang yang lebih modern, yang biasanya udah batu kan. Nah, rumah gudang dan rumah uluan di daerah pedalaman Palembang. Sama panggung juga. Kalau rumah gudang kan dia di bawahnya udah batu tuh ya. Yeah. Yang udah modern sekarang nih. Di antara pilar itu ya? Pilar-pilar ini. Mana sih? Jadi bangunan belakang ini baru teman-teman, ini tambahan. Yeah. Bangunan yang aslinya cuma sampai belakang doang. Yang letter T kebalik. Ya ini bangunan yang baru bangunan. Ini mungkin tahun 60-an. Setelah ini dijadikan kantor wali kota. Jadi menarik juga, ternyata Belanda itu senang terhadap budaya lokal. Jadi dia ngumpulin peninggalan-peninggalan kayak arca-arca Sriwijaya dan lain sebagainya. Itu dikumpulin di dalam rumah Bari yang memang dijadikan oleh mereka jadikan museum. Sekarang rumahnya masih ada, tapi dipindah ke Museum Balaputra Dewa. Karena kan rumah-rumah zaman dulu knockdown ya, bisa dibongkar. Jadi dipindah ke Museum Balaputra Dewa. Yang kemudian jadi gambar di uang 10.000 yang lama. Yang ini nih, kalau lupa. Ya, di 10.000 yang lama yang Sultan Badarudin. Iya.
Sekarang kita ke belakang. Nah, itu adalah ada sejak pertama kali listrik masuk ke Palembang. Oh. Berarti sekitar Kok nggak dituin ya? Iya. Diapain gitu kan? kalau kita mau Dijadiin lihat saklar seperti apa ini, gitu. Kasih keterangan gitu ya. di Palembang. Ini satu, kemudian nanti kita lewatin di Pasar Sekanak 1 dan di Pasar Tujuh Hulu dan Tiang Kapitan. Itu ada satu lagi. Jadi listrik ada di Palembang sekitar tahun 1920, jadi seabad yang lalu. Di mana pembangkit listriknya itu ada di dekat Pelabuhan Bom Baru. Sekarang udah jadi ruko-ruko tuh. Dulu disebutnya pembangkit listrik OGEM. OGEM itu nama perusahaan listriknya. Iya, pakai apa namanya? Pakai batu bara. Pakai batu bara. Karena kan kita pemasok batu bara kan dari dulu ya sampai sekarang. Kalau di depan tadi kita lihat kantor pemerintahannya, dan di belakangnya adalah pusat hiburannya dari orang-orang muda. Ini Societet atau bahasa kita sekarang sosialita. Jadi dari sini, terus di sini taman, langsung ke kantor berarti Itu itu. ke kantor. Oke, teman-teman, selamat datang di Societet atau sekarang yang menjadi Balai Prajurit. Nah, jadi gedung ini lebih tua ya daripada kantor wali kota sebenarnya. Jadi ini mungkin 1910-an dibangun. Jadi teman-teman, orang-orang Belanda mulai banyak berpindah dari Belanda ke Hindia Belanda. Jadi sebelum abad 20, sebelum tahun 1900, orang-orang Belanda yang ke Hindia Belanda ya, itu adalah orang-orang buangan. Jadi misal nih, orang-orang yang dulunya penjahat dan lain sebagainya, yang hidupnya luntang-lantung di negeri Belanda, ya, dia terpaksa pindah ke Hindia Belanda, kan nggak ada penghidupan lain. Tapi zaman berubah, akhirnya orang-orang yang berpendidikan di Belanda, bahkan dari keluarga yang baik-baik gitu ya, dia mau untuk ke Hindia Belanda, dan semakin banyak. Akhirnya apa? Mereka butuh hiburan dong, ya kan? Dan tentu saja kan ada segregasi ya, antara orang Eropa dengan warga pribumi tentu saja. Dan mereka punya hiburan tersendiri. Nah makanya mereka berkumpul untuk apa namanya, minum, pesta, kan teman-teman terutama ya, foto-foto dulu dari itu di gedung ini. Ini jadi sekarang Namanya adalah ya, sempat jadi teater resto dulu tahun 2015-an. Restorannya tutup sekitar tahun 2018. Jadi baru 2016 buat, baru bertahan 2 tahun tutup. Mungkin zaman itu tahun-tahun jadi udah habis itu sudah 2018 kosong, nggak dipakai apa. Padahal kalau kayak gini di kota-kota lain udah jadi emas ya. Iya. Tuh. Ini sebelah udah benteng, orang udah pada orang kumpul kan, malam lah misal dibuat di sini. Nah itu masih ada bekas fotonya teater restoran. Oh iya. Sayang ya. Oke, jadi teman-teman, selamat datang di Sauber. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini bentuk arsitekturnya namanya Art Deco. Art Deco ini salah satu ciri utamanya adalah dia punya banyak sekali lengkungan-lengkungan, ya kan, di sekelilingnya. Kalau kita mau lihat surganya Art Deco, itu di Bandung. Karena memang berkembangnya di
perusahaan swasta Belanda yang pada tahun 1900 itu dikenal dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya, termasuk The Big Five. The Big Five-nya perusahaan Belanda. Ada Jacobson, ada Linde Tevez, malah jadi nama pasar ya di Jakarta, pasar Linde Tevez. Nah, salah satunya adalah Jacobson ini. Nah, Jacobson ini usahanya apa sih? Usahanya adalah ekspor impor, tapi lebih banyak impornya. Jadi lebih banyak impor barang-barang menengah dari Eropa. Dulunya gudang yang nama Jacobson ini, tapi sekarang dikelola oleh perusahaan perdagangan Indonesia. Cuma sayang gudang ini tidak terlalu dikelola dengan bagus, jadi kondisinya sekarang seperti ini dan kita nggak tahu kondisi jalannya seperti apa, tapi berharap sih semoga masih bagus ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Napolinya itu. Nah, kemudian teman-teman, Harus gitu ya. Nah, tuh ini jembatan yang menjadi saksi sejarah pertempuran. Jadi ini aku mau cerita waktu zaman perang kemerdekaan. Jadi waktu perang kemerdekaan ini adalah batas jembatan ini. Batas antara di sini wilayah Republik, di sini wilayah Belanda nih. Oh. Ya, jadi kita masuk wilayah Belanda nih. Batasnya sama kayak jembatan itu juga. Kalau gitu. jembatan itu, nah ini kebalikannya. Kalau wilayah di jalan tadi, Jalan Merdeka, jembatan sini wilayah Republik, jembatan sana Talang Semut wilayah Belanda. Ini kayak ngilang gitu loh. Jadi kayak ngilang. Jadi kalau di seberang kantor wali kota, seberang jalan tadi, itu udah wilayah Republik. Karena ada Singapuran kan, masih ada tuh Singapuran waktu itu. Nah dulu mungkin teman-teman yang di Palembang pernah dengar nggak perang 5 hari 5 malam, ya kan? Yeah. Ya, jadi kalau teman-teman searching perang 5 hari, pasti yang keluar yang di Semarang ya, perang 5 hari di Semarang. Padahal waktu tahun 47 kita pernah ada perang juga, dan ini perangnya melawan Belanda. Jadi Belanda itu kan di ini kan benteng ya, di BKB ya, pusat komando mereka. Nah batasnya ini. Jadi termasuk Jacobson dan yang sekarang jadi Bekang Angkatan Daratnya yang hijau-hijau, gudang, itu wilayah Belanda. Wilayah kita di sebelah sini. Nah, nanti di sana ada markasnya, nanti kita ngelewatin. Markas komando dari pasukan TNI wilayah seberang Ilir. Ini kan kita seberang Ilir nih. Kalau di seberang sana kan udah Hulu kan, seberang Hulu. Nah, wilayah seberang Ilir markasnya di sana. Jadi waktu tahun 47, waktu perang 5 hari 5 malam, itu perang yang terjadi 1 Januari tahun 47 ya, jadi tahun baru. Jadi makanya kata kakek kita dulu, janganlah kau ini rayo ke tahun baru, ya kan? Zaman aku dulu, ya kan gitu ya. Ya. Kakek ini bu perang, ya kan? Gak kate tahun baruan, itu ya. Nah, jadi di sini batasnya. Jadi kalau bisa kita bayangin teman-teman, di jembatan itu ada apa namanya barikade kawat berduri ya, kawat berduri untuk pembatas. Dan memang sempat terjadi gesekan, bahkan belum 1 Januari. Jadi di sini Belanda, di situ nih ada pada depan. Markasnya di situ tuh, sebelah kiri. Nanti kita lewati. Oke, coba kita merasakan. Ini kita malah jadi di wilayah Belanda nih, ya. Jadi wilayah Belanda. Oh iya. Hadap ke sini, ya kan? Itu pribumi banget. Ini pribumi banget. Sampah. Sampahnya di mana-mana. Nah itu Sungai Musi itu. Dan dulunya adalah fish mart atau pasar ikan. Nah nanti kita ending point di sini, tapi kita muter dulu ke sana ya. Kalau di sana baru nanti istirahat. Itu namanya fish mart atau pasar ikan. Fish. Pakai P tapi. Kemudian 16 Ilir pasar kan, pasar 11.
Nah, teman-teman di Pasar Sekana ini rata-rata bangunannya itu tahun 1921. Kelihatan kan ada prasastinya? Oh, iya. Ya, sekitar tahun 1921. Mirip-mirip yang di Pasar 16. Nah, jadi teman-teman, kalau ini sebenarnya sejaman sama ruko-ruko yang ada di Pasar 16. Cuman bedanya apa antara Pasar Sekana sama Pasar Sekana? Kebanyakan adalah jualan barang-barang yang mahal ya. Kalau di sini jualan barang-barang hari-hari, jadi toko kelontong. Kalau Pasar Sekana itu awalnya. Jadi kalau di Pasar 11 dulu jual-jual misal barang-barang elektronik, kemudian jual apa namanya, dulu tuh banyak studio foto loh di Pasar 16. Bahkan orang-orang Jepang dulu banyak buka usaha studio foto kalau di Pasar 11. Nah, kemudian kalau di Pasar Sekana lebih banyak toko kelontong. Nah, sekarang yang menjadi keunikan Sekana adalah banyaknya tukang gigi. Coba hitung ada berapa tuh? Ya kan? 1, 2, 3, 4. Sekarang di ada keunikan. Nah, gedung ini teman-teman namanya gedung PT Hoktom. Apa? PT Hoktom itu sendiri udah ada dari zaman Belanda. Oh. Waktu PT Hoktom itu sendiri dia usaha ekspor karet terutama. Bahkan jaringan dia juga punya kantor di Singapura waktu zaman itu. Tahun 1920-an sudah punya kantor di Singapura. Nah, waktu zaman tahun 1940-an gedung ini menjadi markas komando dari dulu namanya TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, ini markas komando untuk kawasan seberang hilir. Jadi batasnya ketemu batas Belanda yang tadi jembatan kita tadi tuh, dan itu udah tembak-tembakan di situ. Nah, komandannya usianya waktu tahun 47 ya, masih 23 tahun. Yang dia menjaga markas komandonya kan. Dan pemimpinnya masih muda lagi, 23 tahun. Kapten Mahmud Murad. Ya, dan Murad ya. Yang dipakai pangkat sebelumnya ya. Yang pangkat terakhirnya sampai ke bintang 4 jenderal, kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan darat yang pertama dari Wong Kito. Terakhir berhenti tahun berapa? Tahun 90 kan? Oh, masih? Oh, 80-an. Kosong. Alhamdulillah sudah ada 5 rute ya. Sekana, Talang Semut, ntar sore nih ada Talang Semut, terus Palembang Darussalam, para saudagar di seberang, kemudian yang kelima rute Merdeka. Nah, Palembang Darussalam di mana? Palembang Darussalam sekitar Masjid Agung dan Ampera sampai ke Benteng. Dan pekan depan kita mau bikin rute yang namanya Para Pahlawan, itu di Caritas Cinde, tempat lokasi pengepungan waktu Perang Lima Malam. Rute baru, terus ada rute spesial nanti pas di bulan Ramadan, bulan puasa. Itu kalau di Jogja kan ada kawasan Kauman ya. Nah, kalau di Palembang banyak yang nggak tahu kalau kita nih punya Kauman juga sebenarnya. Nah, kita mau bikin judulnya rute para guru, karena emang rata-rata para ustadz kan, para imam di Masjid Agung.